Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Japar Prasetya dengan NIM 23 triple 18090 dari kelas B mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini akan membahas tugas dari Bapak Muslihuddin yaitu tentang Virtual Private Network yaitu VPN. Nah, pertama di sini saya memberikan daftar isinya. Di sini ada terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka ya. Di sini ada pendahuluan di mana latar belakangnya ini VPN itu sudah berkembang menjadi elemen fundamental dalam infrastruktur teknologi di informasi komputer kontemporer. Jadi seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan perlindungan dan data privasi digital, VPN ini nyediain solusi yang efektif untuk mengamankan komunikasi digital di lingkungan yang beresiko. Kemudian ada rumusan masalahnya seperti gimana sih peran utama VPN dalam konteks keamanan jaringan. Kemudian ada protokol VPN mana yang menerapkan enkripsi dengan tingkat keamanan tinggi dan sampai di poin 6. Kemudian ada sendiri di sini tujuan penelitiannya seperti contohnya menguraikan peran VPN dalam keamanan jaringan, menentukan protokol VPN dengan enkripsi tingkat tinggi dan sampai di poin 7 yaitu merancang panduan implementasi VPN untuk jaringan korporat. Di sini ada manfaat penelitiannya dan kemudian ada tinjauan pustaka. Kemudian di sini ada definisi VPN, di mana VPN itu adalah suatu teknologi yang memfasilitasi pembuatan koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi melalui jaringan umum seperti internet. Kemudian ada sedikit sejarah perkembangan VPN itu sendiri. Teknologi VPN ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Gurdip Singh Pal, seorang pekerja di Microsoft yang mengembangkan point-to-point tunneling protocol. Nah, kemudian ada penelitian terdahulu, berbagai studi telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas VPN dalam keamanan jaringan. Dan penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa VPN secara substansial meningkatkan keamanan komunikasi data, walaupun masih memiliki beberapa keterbatasan sendiri. Kita menuju poin pembahasannya. Jadi fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan itu ada peran yaitu untuk enkripsi data. VPN mengenkripsi seluruh data yang dikirimkan melalui koneksi internet. Jadi dia tuh nggak membuatnya tuh nggak dan membuatnya nggak dapat diinterpretasi oleh pihak ketiga. Kemudian ada autentikasi user, ada tunneling. Jadi tunneling ini VPN membangun terowongan, jadi virtual yang aman untuk melalui internet umum. Ya. Jadi terowongan ini memfasilitasi perpindahan data dengan aman antara perangkat pengguna dan server VPN. Kemudian ada penyembunyian alamat IP, kontrol akses. Kemudian di sini ada protokol VPN dan tingkat enkripsi. Ada berbagai protokol VPN menawarkan level keamanan yang berbeda-beda. Mungkin ada OpenVPN, yaitu protokol yang menerapkan enkripsi tingkat tinggi. Jadi protokol ini yang gunain enkripsi Advanced Encryption Standard dengan kunci mencapai 256 bit yang dianggap sebagai standar emas dalam enkripsi. Kemudian ada L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. Jadi L2TP sendiri nggak menyediakan enkripsi, namun biasanya dikombinasiin dengan IPsec L2TP atau IPsec untuk memberikan enkripsi yang robust. Kemudian ada point-to-point tunneling protocol. Kemudian ada Telnet. Jadi kesimpulannya OpenVPN dan L2TP atau IPsec adalah protokol yang menerapkan enkripsi tingkat tinggi. Sedangkan PPTP menggunakan enkripsi yang lebih lemah dibandingkan keduanya. Dan Telnet tidak menyediakan enkripsi sama sekali. Kemudian di sini ada keuntungan dan keterbatasan VPN. Keuntungannya apa aja? Yang pertama ada akses konten terbatas geografis, perlindungan data dan jaringan umum, penyembunyian alamat IP, dan akses remote yang aman. Kemudian yang bukan keuntungan VPN sendiri itu proses enkripsi dan deskripsi data memerlukan waktu pemrosesan tambahan. Kualitas koneksi bergantung pada kapasitas dan lokasi server VPN itu sendiri. Kemudian ada evaluasi pernyataan tentang VPN. Pernyataan benar. Jadi VPN dapat mengakses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. Yang pertanyaan salahnya, menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya. Kemudian ada cara kerja VPN dan dalam melindungi privasi di Wi-Fi umum. Pertama,
Ketika menggunakan akses internet melalui WiFi umum, VPN bekerja dengan tahapan berikut. Jadi dia bekerja tahap per tahap. Pertama, inisialisasi koneksi terlebih dahulu, kemudian proses autentikasi, pembentukan tunnel, enkripsi data, routing melalui server VPN, perlindungan alamat IP. Jadi alamat IP asli pengguna itu bakal disembunyiin dan kemudian digantiin dengan alamat IP server VPN. Kayak kasih anonimitas tambahan. Kemudian perbandingan protokol OpenVPN dan PPTP. OpenVPN itu nerapin enkripsi AES 256 bit yang sangat kuat. Nah, sedangkan PPTP nerapin enkripsi MPPI yang lemah, maksimal itu cuma 128 bit. Dalam segi performa, OpenVPN kecepatan koneksi lebih lambat karena enkripsi yang kuat. Dan sedangkan PPTP kecepatan koneksi yang lebih cepat karena enkripsinya yang ringan. Jadi kesimpulannya itu OpenVPN unggul dalam aspek keamanan meski dengan trade-off performa yang lebih sedikit lambat. Sedangkan PPTP menawarkan performa yang lebih baik, namun dengan keamanan yang lemah. Kemudian di poin 3.7 implementasi VPN pada jaringan perusahaan. Langkah pertama itu perencanaan dan analisis kebutuhan, kedua pembelian solusi VPN, ketiga desain infrastruktur, keempat instalasi konfigurasi, kelima konfigurasi klien, keenam testing dan validasi, ketujuh dokumentasi dan pelatihan, yang delapan monitoring dan maintenance, dan yang sembilan backup dan disaster recovery, dan langkah terakhir evaluasi dan optimasi. Jadi kesimpulannya, VPN itu teknologi yang sangat signifikan dalam landscape keamanan jaringan modern dengan fungsi utama meliputi enkripsi data, autentikasi pengguna, dan penyembunyian identitas. Jadi meskipun VPN menawarkan banyak keuntungan seperti akses terbatas geografis, perlindungan data pada jaringan umum, dan akses remote yang aman, penting untuk memahami keterbatasannya. VPN nggak dapat ngilangin semua resiko keamanan dan dapat berdampak pada performa jaringan. Sarannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran yang bisa dapat saya berikan, terutamanya untuk organisasi, bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan keamanan sebelum mengimplementasikan VPN. Memilih protokol yang sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Untuk pengguna individu sendiri, bisa memahami keterbatasan VPN dan nggak bergantung sepenuhnya pada VPN untuk keamanan online. Jadi kita harus tetap waspada terhadap ancaman keamanan lain. Kemudian untuk penelitian selanjutnya kita bisa ngelakuin studi komparatif yang lebih mendalam tentang berbagai protokol VPN yang terbaru pengaruhnya terhadap performa jaringan. Dan yang terakhir untuk pengembangan teknologi terus mengembangkan protokol VPN yang lebih efisien dengan keamanan tinggi namun dampak minimal terhadap performa jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya menundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.